Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi luar biasa. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom semua. Selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak buat waktunya. Selamat bergabung dalam ibadah Raya Online Gereja GBI Moria. Hari Minggu 14 Februari 2021. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita pakai dasi pink, ya kan? Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Setelah firman Tuhan nanti kita akan perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Jadi pastikan di rumah saudara sudah ada perjamuan kudus. Khusus buat jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Perjamuan kudusnya sudah saya kirim ke rumah masing-masing ya. Khusus bagi Bapak Ibu, Abang dan Kakak, Layanan Itona Burju yang pertama di Facebook saya yang mau bergabung bersama dengan kami. Dan juga perjamuan kudus bersama dengan Gereja GB Moria. Saudara cukup sediakan roti tawar dipotong kecil-kecil di rumahnya masing-masing. Dan sirup anggur yang secukupnya. Tetapi kalau sudah ada perjamuan kudus, saudara beli toko rohani, toko buku rohani di tempat tinggal saudara, ya itu lebih baik lagi ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Salam Mama Cia di Palangkaraya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Terima kasih ya Mama Cia buat bikin apa? Kue buat itu ya, sekolah minggu ya. Wah luar biasa, kuenya bentuknya love, ya kan? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Mama Cia dan Abang bersama dengan keluarga. Salam adik kami yang baik hati Naburju. Sinyo, salam Sinyo. Happy Valentine, ya kan? Gembala, JKI, Kana Church. Kana Church, ya kan? Tuhan berkati adik Sinyo bersama dengan adik Vivi. Salam buat mama mertua, salam buat mama sendiri, mama kandung. Haleluya. Melayani jam 4 sore ya. Ibu Mami Minarawati di Cikarang, shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Terima kasih Bu, pagi-pagi sudah standby. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Horas. Nah itu dia. Adik Sinyo Naburju. Horas katanya Mi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa? Shalom Horas, Kakak Evi Boru Purba Cipinang. Luar biasa Cipinang. Happy Valentine Kak Evi. Cie, dia langsung pakai baju merah. Dia posting, saya lihat Facebook pagi-pagi posting lagi. Hari ini ada Valentine ya Bapak Ibu ya. Jadi harus suami istri itu harus tetap saling mengasihi. Orang tua sama anak saling mengasihi, ya kan? Terus semua kita harus mengasihi. Nggak hanya pas Valentine aja, ya kan? Pas Valentine, kasih coklat, kasih kue, kasih babi panggang. Habis Valentine, ya nggak ada lagi, nggak boleh dong. Kita tuh terus kasihnya tuh terus. Nggak hanya ditentukan 14 Februari. Makanya temanya hari ini ingat kasih Kristus, ya kan? Jadi kalau kita mengingat kasih Kristus, nantilah dengar khotbahnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nih, kan? Ini agak ini dia. Di Jakarta hujan Bapak Ibu, tapi puji Tuhan sebelum kita mulai udah berhenti. Tadi hujan deras ya. Puji hujan berkat, ya kan?
Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sekarang sudah jam 10:02. Mari kita mulai, Mi. Yang lain nyusul ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hah? Farul Roji. Salam Farul. Aduh Farul, kemana aja dirimu Farul? Di Depok tinggal itu. Selamat ya, udah punya jagoan ya. Udah sepasang anaknya, Mi. Si Farul. Farul. Ya udah, kita mulai ibadahnya Bapak Ibu. Yang lain nyusul ya, kan ngikutin aja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Perjamuan kudus sudah kirim kan ke Cipinang? Udah sama Cidele waktu itu ya. Oke, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang di Palangkaraya juga udah perjamuan kudus ya. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Satu minggu boleh kami lalui ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada hari ini, semua karena kasih-Mu yang dahsyat, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami, yang telah mengurapi kami, yang telah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang berkata bahwa Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, agar setiapapun yang orang-orang berdosa yang percaya Yesus, siapapun orang-orang berdosa yang terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, hidupnya diselamatkan, hidupnya dipulihkan, hidupnya diberkati, hidupnya disucikan, dikuduskan, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini juga hamba-Mu berdoa agar siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan, dan kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moriah penuh kemuliaan Allah. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyembah Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, dan kami siap untuk bersatu dengan tubuh darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dari awal. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Moria, mari angkat suaramu, angkat tanganmu dimanapun saudara, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah pujian yang menjadi doa kita pada saat ini. Sama-sama kembali katakan dari awal. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, mari bangkit berdiri, mari sembah Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai, mari sembah Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus Immanuel. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang hidup selama-lamanya Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau segalanya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Angkat hatimu, bersyukurlah buat kebaikannya, bersyukurlah buat kebaikan Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak dipuji. Hosana bagimu Tuhan, hosana di tempat maha tinggi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kudus, kuduslah namamu Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, biarlah manis
manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, GP Moria, mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka, 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 biar hatiku bersuka. Karenamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi namamu, segala penghormatan hanya bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi pendengaran kami, urapi pula hambamu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya luar biasa berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana tadi malam tidurnya Bapak Ibu? Nyenyak? Nyenyak, ya kan, pasti nyenyak lah dalam Tuhan, ya kan. Apapun masalah yang terjadi, tetaplah kita mengucap syukur, tetaplah berdoa, dan kalau sudah malam, tiba waktunya tidur, tidurlah, ya kan. Masalah boleh ada, tapi selama kita punya iman dalam Kristus, percayalah semuanya akan selesai indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah hari ini adalah ingatlah kasih Kristus. Sama-sama katakan seumur hidup saya. Sama-sama katakan seumur hidup saya senantiasa mengingat kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah renungkan betapa besar kasih Kristus dalam hidup kita. Marilah kita renungkan sejenak betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, ya kan? Bulan demi bulan, tahun demi tahun, kasih Kristus kepada saudara dan saya tidak pernah berubah. Jadi tahunnya boleh berubah, harinya boleh berganti, jamnya boleh terus bertambah. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, kasih Kristus kepadamu dan kepadaku tidak pernah berubah. Amin. Saya ulangi. Situasinya boleh berubah, harinya boleh berubah, jamnya boleh berubah, bulannya boleh berubah, tahunnya boleh berubah. Tapi kabar baiknya buat kita, kasih Kristus kepada saudara dan saya tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Bila kita boleh hidup sampai hari ini saudara, bila saudara saya boleh hidup sampai hari ini, bila kita boleh hidup sampai detik ini, sesungguhnya karena kasih Kristus. Amin. Amin. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama katakan ingat kasih Kristus. Sama-sama katakan ingat kasih Kristus. Kita lihat ayatnya, kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 19. Saya mengutip dari Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 19. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. Demikian firman Allah. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sekali lagi, Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 19. Surat Rasul Paulus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, dan Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lae dan itu Naburju yang berteman di Facebook, saya sedang mendengarkan khotbah ini baik live streaming saat ini maupun nanti yang offline. Saya mencatat, saudara yang kasih Tuhan, minimal ada 3 karakteristik kasih Kristus kepada kita. Minimal ada 3 karakteristik kasih Kristus kepada kita. Yang pertama saya mencatat di sini ketika saya renungkan Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Perhatikan ayat 18. Aku berdoa, kata Rasul Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Orang kudus itu saudara dan saya. Amin. Kita dikuduskan bukan karena perbuatan saleh kita. Saudara dan saya dikuduskan oleh Kristus berkat darah Kristus dan iman kepada Kristus. Amin. Iya, sama-sama katakan saya dikuduskan Allah dengan iman kepada Kristus. Sekali lagi, sama-sama katakan saya dikuduskan Allah dengan iman di dalam Kristus. Amin. Dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, saya mencatat di sini, kasih Kristus tak berubah. Sama-sama katakan kasih Kristus tak berubah. Yang setuju katakan amin. Mamito boleh bantu baca Mazmur 117 ayat 2. Mazmur 117 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab kasih-Nya hebat atasmu dan atasku. Jadi kasih Kristus hebat. Bapak Ibu, kalau kita boleh ada sampai detik ini, semua karena kasih Allah yang hebat. Amin. Sama-sama katakan kasih Allahku hebat. Sama-sama katakan kasih Kristusku hebat. Kenapa hebat? Karena kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Allah di PL dengan Allah di PB itu Allah yang sama, namanya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru sampai dengan akhir zaman, kasih-Nya nggak pernah berubah atasmu dan atasku. Jadi hari ini ingatlah kasih Kristus yang nggak pernah berubah. Kitanya sering berubah. Saya ulangi, saudara dan saya sering berubah. Iya kan, kalau lagi diberkati puji Tuhan. Kalau lagi sedang di padang gurun, Tuhan kau di mana? Kalau Tuhan gak jawab tahun ini doaku, tengok ya Tuhan gak mau lagi perpuluhan. Ih, apa hubungannya saudara yang kasih Tuhan? Saudara gak bisa suap Tuhan dengan perpuluhanmu. Saya ulangi, saudara gak bisa suap Tuhan supaya Tuhan jawab segera doamu dengan perpuluhan. Gak bisa, saudara. Ya ampun, saudara. Tuhan, kalau Tuhan gak jawab doaku, tengok ya Tuhan ya, aku pindah agama aku. Ya ampun, Bapak Ibu, jangan begitu. Seringkali kita tuh maksa Tuhan, mohon maaf ya. Seringkali kita tuh tanpa sadar ataupun sadar maksa Tuhan. Maunya kita aja. Bapak Ibu, ingatlah selalu kasih Tuhan tuh gak pernah berubah. Sama-sama katakan kasih Allahku gak pernah berubah. Amin. Jadi kalau kita mengingat kasih Allah gak pernah berubah, ketika kita mengalami di padang gurun Tuhan izinkan, tetap kita setia mengikuti Tuhan.
Amin. Ketika kita mengingat kasih Tuhan gak pernah berubah. Orang sekitar boleh jahatin kita. Bahkan mohon maaf, sedarahmu boleh tinggalkan saudara. Iya kan, orang terdekatmu boleh jahatin saudara. Tetapi selama saudara mengingat kasih Tuhan yang gak pernah berubah, dengar baik, pembelaan dari Tuhan itu nyata. Amin. Iya kan, jadi teruslah bersuka cita, teruslah bersyukur kepada Tuhan, teruslah semangat menjalani hidup ini, teruslah kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Amin Bapak Ibu. Ingatlah kasih Tuhan, ingatlah kasih Tuhan, gak pernah berubah, gak pernah berubah. Tuhan Yesus, puji Tuhan, kasih Kristus atas semua, atas semua gak pernah berubah. Kalau hari ini kau jatuh dalam dosa, ingatlah selalu Tuhan Yesus mengasihimu. Tinggalkan dosa saudara, hiduplah dalam pertobatan. Mintalah Roh Kudus menguatkan saudara untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Roh Kudus, berikanlah hamba kekuatan untuk senantiasa hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Katakan setiap hari Bapak Ibu, percayalah Roh Kudus akan memampukan saudara untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Iya kan, kasih Kristus tak berubah. Kasih Kristus tak pernah berubah. Kalau manusia itu gampang berubah. Ya kan, gampang berubah. Jadi gak usah kau kaget, gak usah kau sedih gitu berlarut-larut. Manusia mah gampang berubah. Tapi kasih Allahmu, kasih Allahku di dalam Kristus gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saya mencatat minimal ada 3 karakteristik kasih Kristus. Yang pertama, kasih Kristus tak berubah. Sama-sama katakan, kasih Kristus atas hidupku dan keturunanku tidak pernah berubah. Amin. Iya. Bersukacitalah. Yang kedua, ketika saya renungkan Efesus pasal yang ketiga 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang kedua, saya mencatat karakteristik kasih Kristus. Kasih Kristus sempurna. Sama-sama katakan, kasih Kristus sempurna. Mamito boleh bantu baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 21. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus itu sempurna. Sama-sama katakan, kasih Kristus sempurna. Iya kan? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, maksudnya Kristus. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman, pada zaman akhir. Oleh dialah, oleh Kristuslah saya dan saudara percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah di dalam Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kasih Kristus sempurna. Sama-sama katakan, kasih Kristus sempurna. Kenapa sempurna? Karena dosamu, dosaku ditebus dengan darah Kristus. Hanya oleh darah Yesuslah saudara dan saya dimerdekakan. Amin. Oleh karena darah Yesuslah saudara dan saya bebas dari kutuk. Jadi tidak ada lagi kutuk atas hidupmu dan hidupku yang percaya Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ikuti kata-kata saya. Selama iman saya di dalam Kristus, tidak ada lagi kutuk atas hidupku dan keturunanku. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingatlah Bapak Ibu, kasih Allahmu, kasih Allahku di dalam Kristus Yesus Tuhan sempurna. Amin.
Bukan kau dan aku yang menanggung dosanya, dosa kita, tapi Kristus sudah menanggung dosa-dosa kita. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah, tinggikanlah Tuhan, sembahlah Tuhan, hiduplah benar dimanapun saudara berada. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan bukan karena perbuatan saleh kita, tapi oleh karena darah Yesus. Kita dikuduskan, kita disucikan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman di dalam Kristus. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, kita punya Allah yang hebat, namanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Kasih Kristus atas hidupku dan keturunanku sempurna. Amin Bapak Ibu. Jadi ingatlah selalu bahwa kasih Kristus atas hidup kita sempurna. Jadi tidak ada lagi kutuk yang bisa mengikat hidup kita. Selama kita berjuang hidup benar, selama kita punya iman kepada Kristus, ingatlah semua kutuk bahkan dosa sudah selesai di atas kayu salib. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Refnya sama-sama. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Amin Bapak Ibu. Ingatlah kasih Kristus yang sempurna itu. Amin. Jadi ketika saudara mengalami pergumulan hidup, saudara mungkin penjualan sepi, ya kan? Gara-gara COVID-19 orang belanja pun menurun, dagang apapun sepi, dengar baik. Ingatlah kasih Kristus. Oh iya, kalau aku boleh ada, keluarga aku boleh hidup, masih bisa makan sampai hari ini, sekalipun situasi dunia resesi, semua karena kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, abang dan kakak, lahir itu dan burju dimanapun kau menyaksikan khotbah ini, dan jam berapapun saudara menyaksikan, ingatlah kasih Kristus yang sempurna. Amin. Orang boleh menghakimi, tapi ingatlah penghakiman dari manusia itu Tuhan gagalkan dan Tuhan gantikan menjadi berkat berlimpah atas hidup kita. Orang boleh mengutuk, tapi sebelum sampai di rumah kita, setiap kata sumpah serapah dan kutuk sudah Tuhan ubahkan menjadi berkat yang berlimpah atas hidup kita. Amin. Jadi tidak ada dosa, tidak ada kutuk lagi yang akan menimpa saudara selama saudara dan saya melangkah dengan iman. Imannya kepada Kristus, pikirannya, hatinya tertuju kepada Kristus. Ingatlah selalu, mungkin ada godaan untuk berbuat dosa, tapi selama kita ingat kasih Tuhan yang sempurna, kita akan berkata, tidak dosa, tidak setan. Aku ini adalah anak Tuhan. Aku tahu Allah melihat dari sorga. Amin. Iya kan? Sekalipun ada peluang untuk berbuat dosa Bapak Ibu, kita akan berkata, ada Tuhan yang melihat dari sorga. Iya kan? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang sempurna, dia tidak akan mudah menyakiti hati sesamanya. Amin. Saya ulangi, bila saudara sudah menerima kasih Tuhan yang sempurna itu, tidak akan mudah untuk menyakiti hati sesamanya. Tetapi dia akan rela menolong, gak bisa kasih uang, kasih tenaga, gak bisa kasih tenaga, kasih doa. Amin Bapak Ibu? Iya. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita yang rajin ibadah, rajin berdoa, rajin perjamuan kudus. Iya kan, lebih-lebih kita rajin perjamuan kudus, tapi pelit hidupnya, aduh minta ampun, bertobatlah cepat. Sudah rajin perjamuan kudus, tapi jahatin orang, cepat-cepatlah bertobat sebelum Tuhan panggil. Amin. Iyalah, kalau saudara itu hidupnya karena kasih Allah yang sempurna, aduh, gak sempat lagi kita untuk berbuat jahat kepada orang saudara. Tapi kita selalu berkata, Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan aku, izinkan aku boleh jadi berkat bagi sesama. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi yang kedua, karakteristik Allah itu adalah kasih Kristus sempurna. Sama-sama katakan kasih Kristus sempurna. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saya mencatat di sini Bapak Ibu, minimal ada 3 karakteristik kasih Kristus. Minimal ada 3
karakteristik kasih Kristus. Yang pertama, kasih Kristus tak berubah. Yang kedua, kasih Kristus sempurna. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ketika saya redungkan Efesus pasal yang ketiga 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya kan, seringkali kan kita, kenapa dikatakan melampaui segala pengetahuan? Karena ilmu sorga dengan ilmu bumi itu bertolak belakang Bapak Ibu. Ya kan, hitung-hitungan sorga, ekonomi sorga dengan ekonomi dunia itu berbeda. Ya kan, kalau ekonomi dunia, saudara bisa bayangkan nggak? Misalkan saudara punya pendapatan, mohon maaf, misalkan di 3 juta. Anak 2, istri 1, jadi berempat. Tinggal ngontrak, gaji pendapatan cuma 3 juta. 3 juta potong perpuluhan 10%, 300.000, jadi tinggal 2,7. 2,7 bayar kontrakan 700.000, tinggal 2 juta. Cicilan motor 500.000, tinggal 1.500.000 bagi 4. Kalau hitung-hitungan ekonomi nggak cukup. Tapi ini yang menarik, ini yang luar biasa. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, semua karena kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Makanya dia pokoknya ajaib lah. Ajaib, kasih Tuhan itu ajaib, berkat Tuhan itu ajaib. Sama-sama katakan, ada aja berkat Tuhan. Iya kan, jadi memang kita bersuka cita. Bagaimana kita bisa memahami bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu melebihi ilmu pengetahuan? Dengan iman, nggak ada dengan yang lain. Kalau dengan pola pikir kita nggak mungkin, saudara. Iya kan, kenapa orang berani tinggalkan Tuhan Yesus? Karena dia pakai pola pikirnya. Harusnya kan Tuhan begini dong, harusnya begini dong Tuhan. Siapa kita ngatur Tuhan, saudara? Bagianmu, bagianku hanya percaya, imani. Itu aja, saudara. Saudara nggak perlu, saudara bisa bayangkan nggak? Ketika bangsa Israel disuruh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Udah mentok, udah susah payah begitu. Udah di ujung Laut Teberau. Di depan Laut Teberau. Di belakang tentaranya Mesir lagi marah-marah itu. Tentaranya Firaun. Kalau mau pola pikir pengetahuan, emang di zaman itu gimana cara membelah laut, Bapak Ibu? Bagaimana caranya membelah laut? Tuhan hanya bilang begini kepada Musa. Musa, angkat tongkatmu, angkat tongkatmu. Ketika Musa angkat tongkat, angkat tangan ke sorga. Sorga bekerja, buka jalan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Allah sediakan. Itu kan melebihi pengetahuan. Makanya jangan sok pintar, jangan sok tahu. Udah percaya saja, rendah hatilah kau. Rendah hati di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Oh bagaimana ini terjadi, ini bagaimana? Apa pula bagaimana. Kau imanilah apa yang Tuhan janjikan. Selama saudara mengimani apa yang Tuhan janjikan, saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Amin. Ingatlah selalu, Tuhan berikan kita kepintaran, itu karunia. Makanya saya mau bilang begini sama saudara, tidak ada anak yang dilahirkan dengan bodoh, nggak ada. Semua anak dilahirkan itu sama. Kertas putih otaknya, saudara. Kertas putih hatinya, sama seperti kertas putih begitu. Nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar, semuanya dilahirkan sama. Nah, cuman pola asuh dan pola pendidikan, pola asuh keluarga dan pola pendidikan keluarga itu, pola pendidikan di sekolah, di keluarga juga itu yang mempengaruhi pengetahuannya. Dan semakin kita dilatih, semakin kita belajar, anak-anak itu dilatih, dia akan makin jago kok, makin hebat kok. Amin. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, saya pesan buat orang tua, ikuti kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Mandarin, itu bagus. Tapi saya mau bilang begini buat Bapak Ibu, mohon maaf orang tua di luar sana, agar anak-anakmu itu imannya saudara harus pantau juga. Suruh baca Alkitab. Amin. Karena buat apalah anakmu pintar, juara kelas, tapi tinggalkan Tuhan Yesus. Nanti kau susah di masa tuamu. Ayo imannya dulu saudara isi dengan firman Tuhan. Percayalah perkataanku Bapak Ibu. Aku udah ngalami. Ketika bapakku almarhum masih hidup dulu, bapakku cuma bilang begini, nakku jangan lupa baca Alkitab. Hanya itu aja pesannya. Nakku jangan lupa pernah baca Alkitab. Jangan lupa kau baca Alkitab. Nakku jangan lupa baca Alkitab. Itu aja pesan bapakku Bapak Ibu. Makanya sampai detik ini dimanapun aku berada, aku baca Alkitab. Makanya aku gak takut sama orang kaya. Kau tersinggung lah. Tapi selalu tersinggung bertobat. Nanti begini Bapak Ibu, betul omongan saya ini, percayalah omongan saya. Nanti saudara itu akan stres sendiri. Tahu-tahu anakmu hamil di luar nikah.
Iya kan, malu kau. Coba kalau anakmu dari kecil saudara didik. Saya pastikan ya, kalau dari kecil saudara didik anak saudara untuk baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, berdoa. Ketika dia pacarnya ngajak hubungan suami istri, hubungan intim, dia akan menolak gitu. Janganlah, nggak boleh. Tuhan bilang nggak boleh berzina. Nah itu siapa yang ngajari? Kalau nggak cukup hanya didoakan pendeta begini-begini, nggak cukup. Harus kau suruh anakmu baca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Iya, biar imannya kuat. Nanti kalau temannya dia kan anakmu nanti kan besar, ya kan? Dia berteman sama teman ini, berteman sama itu. Imannya kuat, diajak merokok. Ah, enggak lah. Kenapa kok enggak merokok? Enggak mau lah. Kalian aja lah yang merokok. Kalau aku enggak mau merokok. Kenapa? Karena ini tubuh bait Allah. Siapa yang bilang itu? Kalau dia enggak pernah baca Alkitab, mana tahu dia? Hanya rumus-rumus saja di kepalanya yang tahu, iya kan? Baru bahasa-bahasa asing aja tahu di kepalanya. Tapi kalau saudara dari kecil, saudara dia baca Alkitab. Ketika dia bertumbuh besar nanti, dia akan bergaul. Begitu Bapak Ibu. Makanya nanti dilihat kan, ini aku cintalah sama kau. Seperti Valentine kayak gini kan, dikasih coklat gitu kan. Aku cintalah sama kau. Tapi kan kau beda agama kita. Udahlah ya, kita berteman aja ya. Siapa yang ngajarin itu? Ya firman Tuhan. Ya kalau rohnya, imannya jarang dikasih firman Tuhan, hanya gereja sekali seminggu, sampai di gereja ngantuk-ngantuk lagi. Ya mohon maaf nih ya. Nanti saudara, makanya berkali-kali dari minggu lalu saya udah bilang ya, anak-anak muda tuh jangan gara-gara coklat sepotong sebiji begitu, saudara serahkan kesucian saudara. Iya kan? Abang cinta adik, ini coklatnya buat adik. Oh makasih abang, apa balasnya buat abang? Ya udah cium tangan aja ya, kalau cium tangannya putus lagi kita. Jadi abangnya maunya mana? Ya itulah buka celanamu. Buka celana jadinya. Ya ampun, ini gimana coba ini? Aduh minta ampun. Makanya berkali-kali saya katakan Bapak Ibu, ayo saudara itu didiklah. Saya nggak bilang salah ya. Kursus kumon, mon, apalah terserah saudara lah ya. Ya kan kursus ini, kursus itu bagus. Tapi suruh anak saudara baca Alkitab. Tapi dengar baik orang tua, jangan kau suruh anakmu baca Alkitab, kau pun nggak pernah baca Alkitab, bertobatlah kau cepat. Ya kan, ini kadang-kadang orang tua, jangan kau merokok anakku. Saudara merokok, gimana saudara jadi teladan? Orang tua juga jadi teladan, kau bacalah Alkitab. Iya kan, jangan saudara aerobik aja rajin, wah sana kemari olahraga, iman nggak dijaga. Udah tinggalkan Tuhan anak saudara, baru nangis. Tuhan kau di mana? Lah lu yang di mana? Iya kan? Ya begitu, makanya saya ingatin ini. Saya sebatas mampu mengingatkan dan mendoakan saudara sudah. Ya masalah saudara berbuat, kalau saudara melakukan, mendidik anak saudara dengan firman Tuhan, dan juga saudara juga baca Alkitab sebagai orang tua. Kasihlah contoh buat anak saudara, jangan hanya ngomong doang. Percaya nanti anak saudara juga gitu. Nggak akan pacaran. Pasti deh kalau saudara didik anak saudara dengan baca firman Tuhan dari kecilnya, nanti dari remaja, dewasa, dia akan cinta Tuhan luar biasa. Dia akan hormat sama orang tua. Dia gak akan mau zina cabul. Ada peluang untuk zina cabul, dia akan bilang, enggak lah. Tubuhku ini bait Allah. Begitu. Siapa yang ngasih tahu? Ya firman Tuhan yang ngasih tahu. Gitu. Sifatnya saya itu kan pendeta. Pendeta siapalah? Kau sebutlah pendeta paling hebat di muka bumi ini. Kau sebutlah siapa. Percayalah perkataanku. Gak akan sanggup dia mengubahkan karakter saudara. Karakter saudara, iman saudara hanya bisa diubah dengan firman Tuhan. Gak cukup tumpang tangan begini langsung berubah gitu. Langsung suci kudus. Shalom. Enggak saudara. Enggak ada. Semua butuh proses. Nah saudara harus setia mengikuti firman Tuhan. Saudara harus didik anak saudara dengan baca firman Tuhan. Percayalah perkataanku. Anakmu akan cerdas dan juga berdampak bagi sesamanya. Bagi generasinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saya mencatat minimal ada 3 karakteristik kasih Kristus kepada kita. Yang pertama, kasih Kristus tak berubah. Yang kedua, kasih Kristus sempurna. Yang ketiga, kasih Kristus begitu besar. Sama-sama katakan kasih Kristus begitu besar. Ayat yang terakhir, Mamito, Ibu Gembala, boleh bantu baca? Yohanes 3:16. Hari ini kita pinky-pinky. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau kita boleh hidup sampai detik ini karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Terus bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi seumur hidup kita tetap menyembah Tuhan. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah atas hidup kita. Amin. Ketika kita menyadari bahwa kasih Allah begitu besar atas hidup kita, Bapak Ibu, saya pastikan kita tidak akan mudah mengeluh. Amin. Kita tidak akan mudah bersungut-sungut. Tapi bagian kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar atas hidup kita. Kalau saudara menyadari bahwa kasih Allah begitu besar atas hidup kita, ingatlah selalu. Tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Amin. Ingatlah selalu, Yesus terlebih besar. Ingat selalu lagu ini Bapak Ibu. Yesus terlebih besar di dalamku. Kalau lagi suntuk saudara, lagi sepi penjualan, saudara nyanyi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin Bapak Ibu. Mau ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, teruslah kita memuji Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus begitu besar. Kasih Kristus begitu besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang jatuh dalam dosa, zina, cabul, ayo cepat bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Minta maaf kepada korban-korbanmu. Amin. Ingatlah selalu kasih Kristus begitu besar. Mari jangan ulangi lagi perbuatan salah saudara. Kalau saudara dulu pernah nyakiti orang, ayo bertobat, minta ampun, minta maaf. Saudara harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu yang benar saudara. Iya kan, selama masih Tuhan izinkan kita hidup, ayo saudara itu mari sama-sama kita berjuang hidup benar. Kalau sudah mati gak ada waktu lagi untuk bertobat. Percayalah perkataanku, siapapun kita yang mati akan masuk alam roh. Kalau sudah masuk alam roh gak bisa lagi bertobat. Justru masih hidup seperti ini, cepat-cepat kita minta ampun sama Tuhan. Kita bertobat, berjuang hidup benar. Gak hanya di mulut tapi di perbuatan. Amin. Amin. Iya. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu. Jadi tema khotbah Gereja GB Moria Minggu 14 Februari 2021. Ingatlah kasih Kristus. Ingatlah kasih Kristus. Diambil dari Efesus pasal yang ketiga 18 dan 19. Saya mengutip dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19 dikatakan, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan,
pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Minimal 3 karakteristik kasih Kristus. Yang pertama, kasih Kristus tak berubah. Yang kedua, kasih Kristus sempurna. Dan yang ketiga, yang terakhir, kasih Kristus begitu besar. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia berkatilah saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, hamba boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan. Hidupnya berbahagia, hidupnya sukses berhasil, jadi berkat bagi sesama, umur panjang, nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami akan bersatu dengan tubuh darah Kristus. Kami percaya siapapun kami yang bersatu dengan tubuh darah Kristus, kami semua sehat, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Kristus, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan serta sembuh sehat. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti suaminya yang angkat perjamuan kudus, kasih ke istri dan anak-anaknya. Amin. Kalau yang sendiri, ya sudah, kau angkatlah sendiri dengan sukacita. Ya kan? Saya berdoa saudara tahu didapatkan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Mami itu boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Bapak Ibu, ingatlah selalu yang kita lakukan ini mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib. Amin. Jadi bersukacitalah dengan iman, ucapkan. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, raga, roh kami. Dalam nama Yesus kami percaya berkat tubuh Kristus kami sehat sempurna, bebas kanker, bebas tumor. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Ucapan dengan iman. Sama-sama kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa dan pelanggaran kami. Berkat darah Yesus kami disucikan, kami dikuduskan, kami ditahirkan, kami disempurnakan, dan hubungan kami dengan Bapa di sorga dipulihkan. Dalam nama Yesus kami percaya segala kutuk, kerinduan, bahkan kegagalan sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus kami percaya kami sehat sempurna, kami dikuduskan, kami ditahirkan, masa depan kami indah, terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dalam nama Yesus kami percaya inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah Kristus. Amin. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Kristus. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Setiap kita yang sudah terima tubuh darah Kristus, tetap bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Sama-sama kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat tubuh darah Kristus kami disempurnakan, kami ditahirkan, dan kemanapun kami melangkah dijaga malaikat yang kudus. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan kami, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Dalam nama Yesus kemanapun kami melangkah, kami jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat tubuh darah Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sapa-sapanya nanti ya setelah doa berkat. Saatnya kita akan
mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Kami mengundang kembali jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta saudara seiman yang berteman di Facebook Bapak Gembala untuk mengikuti renungan firman Tuhan setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat, live Facebook Bapak Kris Konali Purba. Bapak Ibu dapat juga menyaksikan jam berapapun renungan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria. Kami juga mengundang seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya untuk bergabung dalam ibadah keluarga mulia secara online pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 jam 19 waktu Indonesia Barat via video messenger. Link akan diposting 30 menit sebelum doa dimulai. Pengumuman yang kedua, silakan bergabung dalam ibadah raya online Gereja GBI Moria pada tanggal 21 Februari 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat, live Facebook disertai perjamuan kudus. Khusus putra-putri Bapak Ibu silakan mengikuti ibadah Moria Kids setiap hari minggunya jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Dan khusus anak muda dapat mengikuti firman Kristus ibadah Moria Youth setiap hari Minggu mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kelima, visi Gereja GBI Moria adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang keenam, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi pada saat ini, jadi persembahan cukup dengan doa. Kami juga senantiasa mendoakan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memberhasilkan usaha, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, toko, serta rumah tangga Bapak Ibu. Amin. Pengumuman yang ke-7, kami mengingatkan Bapak Ibu untuk senantiasa mengikuti 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami. Salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Berkat ya Mi. Ibu Gembala cantik hari ini ya, pakai baju pink ya. Cantik loh Mi. Haleluya. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan di penghujung ibadah ini kami berdoa syafaat. Yang pertama khusus berdoa bagi seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya senantiasa dalam perlindungan, pembelaan, serta pemeliharaan Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka, kiranya Tuhan Yesus buat berhasil. Hambamu juga berdoa khusus bagi seluruh Bapak Ibu, Abang dan Kakak, Lai dan Tuna Burju yang berteman di Facebook hamba, yang mengikuti ibadah raya online saat ini maupun nanti yang mengikuti secara offline gereja ibadah raya Gereja GBI Moria. Aku berdoa rumah tangga mereka semua diberkati, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, tidak pernah kekurangan, semuanya berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama juga berdoa agar siapapun yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa bagi setiap adik-adik, anak-anak muda, generasi muda dimanapun mereka berada, agar mereka senantiasa hidup benar, menjaga kekudusan, kesucian, karena kami percaya hidup kami sementara. Dan anak-anak muda khususnya generasi iman, berdoa bagi mereka Tuhan Yesus agar mereka berdampak bagi keluarganya, berdampak bagi sesamanya, dan berdampak bagi bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Berkatilah negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke penuh kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Wapres bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri diberkati oleh Tuhan. Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kami juga diberkati oleh Tuhan. Hambamu juga berdoa buat Amang Luhut Panjaitan sebagai Menko, diberkati bersama dengan Inang, putra-putri, anak, mantu, cucu, besan, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu.
Kami percaya Indonesia menang atas resesi, Indonesia menang atas virus corona. Berkatilah Tuhan seluruh tenaga kesehatan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Kau tahu pengorbanan anak-anak-Mu ini. Tuhanlah yang membalas ribuan kali ganda. Begitu juga dengan TNI Polri di negara kami. Semuanya diberkati, sehat, umur panjang. Hamba juga khusus berdoa bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya Yonif 122 Tombak Sakti yang saat ini sedang berdinas di perbatasan di daerah Papua. Kami berdoa agar Yonif mulai dari Danyon sampai dengan tim di bawah prajurit semuanya diberkati. Berangkatnya sehat, pulang juga kembali tahun depan dalam keadaan sehat, boleh berjumpa kembali dengan keluarga di Pematang Siantar dengan selamat. Aku berdoa agar Batalion Infanteri 122 Tombak Sakti yang sedang berdinas di perbatasan di Papua diberkati oleh Tuhan sehat sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja GB Moria Minggu 14 Februari 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Horas menjua-jua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu, siapa saja yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini.